Swastiastu. Dan Metodologi dan Nama Budaya. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas sedikit yang cukup panas nih. Soal cukup panas yaitu tentang alkohol. Tapi santai aja, kita gak ngejudge kok. Cuma ngobrol santai dan edukatif aja. Nah, perkenalkan, aku Dea sebagai host dari SMP Tritratna. Dan pada hari ini aku gak sendirian nih. Di sini ada Mario dan Aryan. Halo, aku dari SMP Tritratna. Dengan apa nih buka aib? Maksudnya buka pengalaman. Hai semuanya, aku juga dari SMP Tritratna nih. Bener banget, topik ini tuh sering banget dibahas, tapi nggak ada yang bahas serius banget. Ya, kita obrolin podcast ini santai aja kali ya, biar yang dengerin tuh juga ngerti. Nah, langsung aja nih, masuk ke topik ya. Nah, aku mau nanya jujur nih ke kalian, Ahmad sama Aryan. Kalian pernah minum alkohol nggak sih? Iya sih, pernah. Aku kan awalnya cuma pesan kan, terus pas aku minum tuh, tetap langsung panas kayak minum apa gitu. Sama dong, aku waktu kan juga penasaran banget tuh minum alkohol. Aku buat ada orang suka minum alkohol. Pas aku coba, maksudnya pahit banget terus tuh panas banget di tenggorokan. Iya kan? Iya. Kalau aku sih, menurut aku yang panas. Padahal orang tuh sekarang mikirnya tuh minuman tuh buat keren-kerenan. Padahal kalau nggak tahu efek sampingnya tersebut tuh bisa langsung KO deh ya. Ya sih, itu aku belajar juga kalau efeknya itu beda-beda bagi tiap orang. Ngomong-ngomong soal batas, kalau kalian bisa nih lagi minum alkohol, cara kalian batasin itu gimana sih biar kalian tahu cukupnya seberapa gitu? Gimana? Nah, kalau aku sih pas kepala aku kayak udah muter dikit lah, terus stop. Terus aku juga ada teman yang selalu ingetin aku buat stop gitu, jangan lanjutin. Muternya gimana tuh kepalanya? Kalian gak ada? Ya sih, aku sama juga ada ya teman yang ngingetin. Kalau menurut aku sih penting banget kita punya teman yang punya karena dan kita, karena mereka itu bisa ngingetin kita kalau kita ada lewat di batas. Oh gitu. Aku tebak kalian lagi bahas 4 sifat luhur kan? Nah, karena tadi kalian berdua baru sebutin 2 sifat luhur dalam agama Buddha, aku tambahin 2 lagi kali ya. Nah, yang ketiga yaitu mudita, dimana tuh kita punya sifat simpati nih. Misal teman kita tuh berhasil berhenti minum alkohol gitu, jadi kita ya turut senang. Terus yang terakhir yaitu UPK, dimana tuh batin kita seimbang, jadi kayak gak mudah terbawa arus aja gitu. Kalau diajak bisa aja kita tolak gitu. Yes. Nah, makanya itu teman yang bener tuh buat kita stop dulu, jangan lanjutin minum kayak gitu. Mending kita minum air putih dulu. Nah benar tuh, jadi nggak ada istilah bulan ke bulan atau orang buta. Tapi kita tuh harus pandu jalan bagi orang buta. Nah, bener banget sih. Terus aku kan pernah dengar nih, ada tradisi yang haruskan kita buat minum alkohol atau minuman keras gitu. Nah, kalau kita nih sebagai remaja, seusia remaja kayak kita, kalian bakal ngelakuin apa sih untuk menyikapi hal tersebut gitu? Kan kita masih di bawah umur kan buat hal gituan. Lebih baik kita tuh nolak dengan baik dan kita kasih alasan yang jelas. Misalkan, maaf saya nggak minum, masih di bawah umur soalnya gitu. Bener sih, lebih baik kita nolak secara halus-halus aja gitu. BTW tadi kalian bilang kalian punya teman yang punya sifat luhur dalam agama Buddha kan? Iya. Boleh kali kenalin ke aku. Iya nih kawan-kawan. Nah, ternyata pemilihan teman dan sahabat tuh harus bijak banget ya. Ya dalam karena pemilihan sahabat itu mereka itu bisa bantu kita nasihatin kita atau ngomong kita. Kalau menurut aku sih sahabat yang baik itu bakal menuntun ke jalan yang benar. Nah, aku ada tambahan nih. Jadi kita dalam masa mindfulness kita bisa menyadari dampak buruk alkohol dan kita memilih untuk tidak meminumnya. Nah, kita juga memegang 5 sila dalam Pancasila Buddhis agar kita bisa tetap berpikir jernih dan memilih teman yang bisa meluruskan dari kita yang sudah berbelok-belok kayak sungai nih. Jadi banget kamu luar biasa. Wow, keren banget sih kalian. Aku ada kelupaan satu hal nih. Apa tuh? Kamu nggak tahu ya? Yang tentang peran kalian wanita dalam agama Buddha loh. Kalian tahu nggak? Aku tahu. Emang apa tuh? Jadi kalian kita ini adalah sifat yang bisa kita terapkan pada remaja seperti kita sekarang. Dengerin kalian. Oh, oke udah nanti. Nah, kalau kata aku sih bener banget ya. Jadi kalau kita mau menjadi kalian wanita, kita tuh harus melakukan 5 sila dalam agama Buddha. Harus kita tetapkan banget tuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu loh ya. Jadi dengan kalian kita ini bisa membuat remaja seperti kita menjadi lebih baik gitu. Bener banget tuh. Udah ngerti belum Yan? Oh, aku udah ngerti sekarang. Ternyata banyak juga yang salah paham mikirnya kalau minum alkohol tuh bisa mengurangi stres. Padahal kalau udah sadar nih, stresnya masih nyangkut juga di kepala. Nah, menurut WHO,
nggak ada batas alkohol yang 100% aman bagi semua orang. Jadi semakin kita mau konsumsi dikit atau bahkan kita nggak konsumsi, jadinya semakin aman gitu. Ya udah sih, kalau menurut aku sih kita tuh minum alkohol bukan untuk kabur dari masalah, tapi buat ada biasa aja, mengacung badan. Nah bener banget tuh, jadi kita lah yang ngatur minuman, bukan minuman yang ngatur kita. Nah, langsung lanjut aja nih kita ke topik selanjutnya kali ya. Nah, misalnya nih kalian lihat teman kalian yang juga lagi mabuk-mabukan atau lagi minum alkohol gitu. Menurut kalian mereka tuh kira-kira butuh motivasi gak sih? Kalau menurut aku sih butuh, soalnya biasanya yang minum alkohol gitu kan mereka stres ya di rumah atau ada masalah, mereka butuh motivasi buat mereka tuh bisa berubah ya. Nah itu biasa mereka. Kita ada banget tuh motivasi sendiri mempunyai buat Indonesia itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah untuk intrinsik sendiri itu muncul dalam diri kita seperti self love, dan ekstrinsik itu muncul dari luar seperti dari teman dan keluarga. Oh gitu. Terus gimana cara biar motivasi ini tuh tetap bertahan gitu, jadi nggak cuma semata aja lewat aja gitu? Nah simpel aja nih, kita harus punya tujuan yang jelas dan kita harus tahu kita mau kemana. Dengan begitu motivasi bakal terus bersama kita dan terus membara. Nah bagus banget karena Marvel. Kasih tepuk tangan kali ya. Nah, udah cukup. Nah, menurut kalian orang Indonesia atau yang orang-orang di negeri tercinta kita ini kira-kira udah pada tahu belum sih soal alkohol? Menurut aku belum ya, karena orang tuh taunya cuma buat melakukan biasa kan. Tapi kalau nggak tahu tuh efeknya betul-betul real banget. Ya setuju banget sih, dan akhirnya ngebahas alkohol itu malah dianggap gak boleh kan sama masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita nggak bahas alkohol, kita jadi lebih tahu apa kekurangan alkohol dan kelebihannya. Bener sih, misalnya aja nih minum alkohol tuh emang baik banget efeknya, bener tadi dengan Marvel. Kayak bisa ganggu organ hati, bikin dehidrasi, dan bahkan bisa bahaya banget kalau dicampur sama obat. Nah itu, orang tahu itu. Yang penting gak mabuk kan, tapi efek jangka panjangnya tuh real banget. Bener banget, makanya edukasi itu penting biar kita gak cuma ikut-ikutan doang teman-teman. Oke, sekarang aku mau nanya tentang pandangan kalian mengenai budaya luar nih. Nah, menurut kalian apa sih pengaruh dari budaya luar ini dalam kenakalan remaja yang semakin meningkat gitu, terutama di Indonesia, dan juga hubungannya nih sama podcast kita yaitu tentang alkohol, apalagi hubungannya sama globalisasi? Kalau menurut aku sih globalisasi itu sebagai pintu gerbang budaya asing itu masuk. Tapi kalau kita nggak bisa nyari dengan baik, budaya yang kurang baik itu kita bakal ikut-ikutin. Kayak contohnya kan budaya asing kan di ulang nabi kan saya minum alkohol. Kalau kita nggak bisa nyari dengan baik, kita bakal mungkin ikut-ikutan. Wah, iya juga ya. Nah sekarang giliran Marvel nih. Menurut kamu dampak positif sama negatifnya budaya asing tuh kayak gimana sih? Nah kalau dari dampak positifnya tuh orang luar kan minum miras tuh kayak udah biasa, soalnya tuh mereka bisa sadar dan tanggung jawab. Kadang dipakai buat healing dan melepas stres juga. Nah terus informasi dari luar bisa kita pelajari buat mengedukasi kita. Wah, jadi kalau mereka minum tuh masih bisa sadar dan waras gitu ya, gak kayak kita gitu. Nah, kalau dampak negatifnya sendiri tuh banyak. Misalnya nih kita lagi nongkrong nih di warkop gitu kan, terus ada bule nih yang pada kita, terus mereka nawarin kita minum. Nah, kalau iman sama prinsip kita nggak kuat, terus kita kebablasan, itu bisa aja kita melanggar norma karena kita masih di bawah umur. Oh gitu, awalnya cuma nyobain dikit, akhir-akhirnya jadi langganan, kan gak lucu ya? Nah, langsung aja deh kita ke topik selanjutnya. Nah, menurut kalian, apa sih hubungan budaya luar dengan kenakalan remaja? Hubungannya tuh kayak gimana? Ada contoh aktualnya nggak? Menurut aku sih banyak banget, kan budaya luar kan sering masuk di sosial media. Nah kadang kita lihat tuh, kan kadang-kadang kita mau ikutin. Nah pas coba bukannya seneng malah nyusahin diri sendiri. Bener banget ya. Kalau budaya luar tuh kayak bumbu masakan tau. Kalau kebanyakan tuh bukan makin enak, tapi malah bikin masakan kehidupan kita jadi aneh. Kalau lu nyangka kayak gitu saya. Nah bener banget tuh Kak Sarya, emang top banget deh si Marvel. Nah selain kalian dulu berdua pernah iseng nih, kan ada cerita gak sih tentang anak remaja yang iseng juga minum alkohol? Dan kira-kira solusi bagi mereka tuh kira-kira gimana sih? Aku. Jadi itu kemarin ada satu PP yang menangkap 13 orang remaja yang sedang liburan di Padang. Nah, 7 dari mereka itu ketahuan minum alkohol gitu. Wow, jangan juga kamu lagi Rel? Enggak. Terus mereka ketahuan gara-gara ada 7 botol alkohol di lokasi. Nah,
Yang lebih bikin kagetnya lagi, mereka ternyata bukan orang Padang, mereka dari Pekanbaru yang sedang liburan ke Padang. Oh gitu. Iya. Itu Kak. Iya. Kalau takut itu solusinya itu kita harus lebih bijak dalam liburan sih. Nah, dan juga kita tuh harus mengisi kita dengan hal positif. Contohnya pergi ke tempat wisata atau lainnya banyak lah positif. Nah bener sih. Jadi alangkah baiknya kita tuh mending gak minum alkohol gitu biar kena masalah. Nah sebelum kita tutup, aku penasaran deh. Gimana sih cara pandang kalian tentang anak remaja yang minum alkohol gitu? Dan biar gak kebawa arus, kira-kira gimana sih caranya? Nah, kalau menurut aku sih, banyak anak remaja tuh kira kalau minuman tuh buat mereka keren. Padahal yang keren tuh kalau bisa nolak dengan santai. Nah, bener banget tuh Fel. Kalau aku sih juga sama ya. Yang penting dia tuh tahu batas dan kemudian prinsip aja sih supaya kita nggak ikut dengan hal tersebut. Oke. Sekarang sebelum kita benar-benar tutup, bolehlah masing-masing dari kalian kasih pesan gitu. Mungkin boleh dari Marvel duluan nih. Oke. Kalau dari aku, kalau mau minum tuh harus tahu batas diri dan lihat umur dulu. Kalau masih di bawah umur, jangan coba-coba deh. Nah, kalian juga harus bisa batasi kalian jika ingin minum. Nah, Betul banget. kalau dari aku sih, kalau kita kan gaya minum juga bisa hidup bahagia juga kan. Jadi nggak harus minum kok untuk hidup bahagia gitu. Nah, itu dia. Nah, karena pesannya bagus banget nih teman-teman. Teman-teman boleh banget nih belajar dari kedua orang ganteng ini. Oke, makasih ya kalian udah ngobrol bareng aku hari ini. Buat yang nggak dengerin, jangan lupa stay safe, stay mindful, dan minum air putih terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Om Swastiastu, Shalom. Wih, ketompian dan nama budaya. Bye.